Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan Waalaikumsalam. mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penerapan teknik pewarnaan graf pada penjadwalan ujian dengan algoritma well power. Perkenalkan, nama saya Prima Martika dengan NIM 221080200105. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febriarian dengan NIM 22108020200101. Perkenalkan, nama saya Rizky Budi Aprianto dengan NIM 221080200072. Pendahuluan. Teori graf merupakan topik yang banyak mendapat perhatian saat ini karena model-model yang ada pada teori graf berguna untuk aplikasi yang luas. Walaupun teori graf berasal dari bidang ilmu matematika, namun pada penerapannya, teori graf dapat dihubungkan dengan berbagai bidang ilmu dan juga kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, graf digunakan untuk menggambarkan berbagai macam struktur yang ada. Tujuannya adalah sebagai visualisasi objek-objek agar lebih mudah dimengerti. Jenis-jenis graf. Ada graf sederhana atau simple graf. Graf sederhana yaitu graf yang tidak mengandung edge maupun edge ganda. Gambar 3 di bawah ini adalah contoh dari graf sederhana. Lalu ada satu lagi namanya graf tak sederhana, unsimple graph. Unsimple graph adalah graf tak sederhana, yaitu graf yang mengandung edge ganda atau edge. Itu gambarnya di 2.10 itu adalah gambar unsimple graph. Algoritma well power digunakan untuk graf dengan orde yang kecil. Oleh karena itu, algoritma Welch Powell hanya dapat menentukan batas atas warna. Analisa. Aplikasi penerapan pewarnaan graf dalam kehidupan sehari-hari adalah dalam penyusunan sesuai sebuah jadwal. Sebuah jadwal yang ada mula-mula dipetakan menjadi bentuk graf terlebih dahulu. Proses pewarnaan graf ini nantinya akan dilakukan pada graf yang terbentuk. Pembahasan. Terdapat 8 orang mahasiswa yang akan mengambil jadwal ujian. M adalah Andi, Okta, Indah, Doni, Dani, Wina, Novia, Hadi. M adalah mahasiswa. Dan 5 mata kuliah yang dapat dipilih oleh ke-8 mahasiswa tersebut: MK pemrograman visual, jaringan komputer, matematika diskrit, kalkulus, bahasa Inggris. MK adalah mata kuliah. Tabel 1 akan memperlihatkan matriks 5 mata kuliah dan 8 orang mahasiswa. Representasi penjadwalan ke dalam suatu graf. Representasi graf dari perancangan program teknik pewarnaan graf pada tabel 1 adalah sebagai berikut. Pertama, program akan dirancang dengan terlebih dahulu membentuk titik-titik vertex yang berjumlah 5 vertex sebagai penempatan jadwal kuliah. Kedua, setiap vertex akan diberi label dengan nama-nama jadwal kuliah yang akan diambil mahasiswa. V sama dengan PV, JK, MD, KL, BI. 3. Vertex-vertex yang telah dibentuk akan dihubungkan dengan sisi edge. 4. Setiap edge yang menghubungkan antar vertex akan diberi label nama mahasiswa untuk membentuk graf menjadi sempurna. Andi, Okta, Indah, Doni, Dani, Wina, Novia, Hadi. Gambar hasil rancangan awal program adalah sebagai berikut. Ini adalah gambar tabel mata kuliah yang akan diambil 8 mahasiswa. Pertama ada Andi yang mengambil jaringan komputer dan bahasa Inggris. Kedua ada Budi yang mengambil jaringan komputer dan kalkulus. Ketiga ada Jessica yang mengambil matematika diskrit dan kalkulus. Keempat ada Steven yang mengambil pemrograman visual dan jaringan komputer. Yang kelima ada Indra yang mengambil jaringan komputer dan kalkulus. Yang keenam ada Maria yang mengambil matematika diskrit dan kalkulus. Yang ketujuh ada Demet yang mengambil pemrograman visual dan matematika diskrit. Yang kedelapan ada Poltak yang mengambil matematika diskrit dan kalkulus. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari
teman saya tadi, yaitu mengenai tentang representasi penjadwalan ke dalam suatu graf. Lalu di sini sudah ada graf dari setiap mata kuliah yang telah diambil oleh para mahasiswa dengan keterangan yaitu PV, pemrograman visual, lalu ada JK, jaringan komputer, ada MD, matematika diskrit, ada kalkulus, ada BI, bahasa Inggris, dan juga ada graf yaitu vertex dan juga edge. Di sini vertexnya ada PV, JK, MD, kal dan juga BI. Lalu ada edge-nya PV, JK, JK, kal, yaitu antara sambung dari setiap garis. Lalu ada PV dan juga MD. Lalu ada MD, kal, dan juga ada JK, BI. Dapat dilihat dari graf di samping bahwasanya apabila terdapat dua buah simpul yang dihubungkan oleh kedua sisi, maka dari kedua ujian mata kuliah tersebut tidak akan diadakan secara bersamaan. Artinya setiap para mahasiswa tidak boleh artinya setiap mahasiswa itu tidak boleh mendapat atau menerima setiap mata kuliah secara bersamaan. Lalu simpul mata kuliah tersebut tidak boleh mendapatkan alokasi waktu dari simpul-simpul yang sama. Dan juga warna-warna yang berbeda dapat diberikan kepada simpul-simpul graf tersebut. Jadwal yang efisien adalah jadwal yang memungkinkan waktu sedikit mungkin untuk melaksanakan semua kegiatan tersebut. Oleh karena itu, di sini yang akan dicari adalah bilangan kromatik graf tersebut. Implementasi. Cara pewarnaan vertex dengan menggunakan algoritma pewarnaan vertex adalah yang pertama dengan menyatakan mata kuliah sebagai vertex dan mahasiswa yang mengontrak mata kuliah sebagai edge. Yang kedua, setiap vertex bertetangga itu harus mempunyai warna berbeda. Warna setiap vertex harus berbeda. Algoritma Wedge-Powell merupakan salah satu algoritma pewarnaan graf yang melakukan pewarnaan berdasarkan derajat tertinggi dari simpul-simpulnya, yaitu dengan teknik pewarnaannya adalah dengan mengurutkan simpul berdasarkan derajatnya dari besar ke kecil. Simpul berderajat 2, seperti contoh di sini ada BI berderajat 1, jadi urutannya adalah JK, MD, PV, kal, dan juga BI. Lalu yang pertama adalah mengambil warna pertama. Misalnya, di sini sudah saya kasih warna merah pada mata kuliah JK. Karena JK adalah simpul urutan pertama. Untuk selanjutnya, mencari simpul tidak berdampingan dengan simpul JK. Sehingga yang diperoleh adalah urutan yang pertama, yaitu simpul JK, lalu PV, kal, BI, lalu MD. Setelah itu mengambil warna kedua. Contoh di sini warna kedua di sini sudah kasih di sini sudah saya kasih warna biru, yaitu di warna di mata kuliah PV, BI, dan juga kal. Untuk selanjutnya pengimplementasiannya dengan cara mewarnai setiap vertex graf pada mata kuliah. Cara pewarnaan vertex dengan menggunakan algoritma pewarnaan vertex adalah yang pertama, yaitu menyatakan mata kuliah sebagai vertex dan mahasiswa yang mengontrak mata kuliah sebagai edge. Setiap vertex bertetangga harus mempunyai warna yang berbeda. Artinya di sini, setiap mata kuliah yang tidak saling terhubung itu adalah dengan menggunakan warna yang berbeda. Lalu ada algoritma Wedge-Powell yang merupakan salah satu algoritma dengan menggunakan pewarnaan graf yang melakukan pewarnaan berdasarkan derajat tertinggi dari simpul-simpulnya. Dengan teknik pewarnaannya adalah yang pertama, yaitu mengurutkan simpul berdasarkan derajatnya dari besar ke kecil. Simpul berderajat 2 dan B1 atau berderajat 1, jadi urutannya adalah JK, MD,
lalu ke atas ke PV, ke bawah KAL, dan juga ke BI. Terus yang kedua, mengambil warna pertama. Misalnya di sini saya sudah memberi warna merah terhadap JK karena JK adalah simpul urutan pertama yang akan kita buat nantinya. Selanjutnya, mencari simpul tak berdampingan dengan simpul JK, sehingga akan diperoleh urutannya adalah simpul yang belum diberi warna adalah PV, KAL, dan juga BI. Selanjutnya, ambil warna kedua. Contoh, di sini di PV, BI, dan KAL, di sini sudah ada warna biru. Lalu selanjutnya, cari simpul yang tidak terhubung dengan simpul PV diberi warna yang sama, biru, BI dan KAL. Lalu diberikan warna yang sama pada simpul KAL dengan BI dengan warna simpul PV yaitu biru karena simpul KAL dan BI tidak berdampingan dengan simpul MD. Selanjutnya di sini sudah ada tabel yang menunjukkan setiap mata kuliah dan juga per derajat dari mata kuliah dan juga ada warna juga. Pada tabel 2 terlihat bahwa ujian untuk mata kuliah PV, KAL, dan BI dapat dilaksanakan pada waktu yang bersamaan. Begitu pula dengan mata kuliah JK dan MD. Untuk warna yang paling sedikit digunakan adalah warna 2 yaitu di MD dan juga di KAL. Jadi bilangan kromatisnya adalah A kali G sama dengan 3. Perbedaan warna simpul menunjukkan bahwa ujian mata kuliah tersebut dilaksanakan pada waktu yang berbeda. Kesimpulannya adalah, setelah dilakukan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Coloring graph dapat diimplementasikan untuk penjadwalan ujian. Lalu kedua, langkah awal penyelesaian adalah dengan memetakan suatu jadwal ke dalam graf, lalu menentukan bilangan kromatik graf tersebut. 3. Dengan penerapan coloring graph dapat membantu dalam penyusunan jadwal ujian, sehingga tidak terjadi bentrokan jadwal yang dikontrakan mahasiswa. 4. Algoritma ini cukup praktis untuk digunakan dalam pewarnaan simpul sebuah graf. Lalu sekian dari pembahasan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.